dan alasan kenapa Museum Gubuk Wayang itu berdiri. Yang berlapis emas, karena emas itu 1000 juga satu buku juga saya baca deh habis. Lamun skala Nusantara Isun Amuti Palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. yang saya bilang semangat pengabdian. Jadi kami fokus itu untuk bagaimana mendokumentasikan karya-karya sejak Indonesia itu berdiri. Nah, Unyil adalah salah satu karya dan alasan kenapa Museum Gubuk Wayang itu berdiri. Unyil itu langsung diserahkan oleh Paraden, Dr. Andes Suyadi kepada kami yang diantarkan itu. Itu aja. Nah, ini adalah bajunya asli beliau. Kumis yang Pak Rocky pasti lihat di tahun 80-an TPRI. Itu kumisnya. Asli itu. Ya. Siapakah yang mengarang kitab tadi? Diserahkan langsung oleh para dokter. Apa dia pernah cerita? Pada saat ke Mojokerto, dia membuat tulisan ini. Gambaran ini. Situasi terakhirnya gimana gitu ya? Ya, pendidikan. Siapakah yang mengarang kitab? Karena beliau tidak kondisi tidak menikah, tidak punya anak, gitu kan? Dan memang kita suka intens lama Pak dengan pada. Jadi Pak, orang tua kami itu tuh suka surat menyurat. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan terus dengan keluarga. Sangat sama kakaknya Paraden, kemudian adiknya Paraden, tapi lebih kakaknya sih yang lebih intens ya. Apa namanya hasil yang di TPRI itu? Oh, kalau di TPRI beda ya. Itu kan PPRK. Oke, lanjut Pak. Jadi Paraden ini sebelum meninggal itu ada apa ya, semacam nazar Pak, nazar. Saya tidak akan sedo sebelum ke Mojokerto. Saya tidak akan berangkat sebelum Mojokerto. Dan beneran, ternyata setelah dari Mojokerto 1 bulan setelahnya, sorry 2 bulan, 30 Oktober meninggal. Nah, beliau menyerahkan langsung koleksi-koleksinya ke kita, dan berkas yang keaslian itu tidak boleh dipegang siapapun. Benar-benar dibawa dan hanya mau menggunakan perjalanan darat. Karena pada saat itu benar-benar sakit banget Paraden. Tapi menariknya luar biasanya, mungkin karena semangat yang benar-benar tinggi, sampai di sini main Unyil lagi. Kita buat panggung di depan, anak-anak kelilingin semua. Dalam kondisi seperti itu. Tapi berdiri itu sampai kayak loh, kaget, padahal dia nggak pernah berdiri dari kusirnya sama sekali. Berdiri dan memainkan dengan sehat, dengan senang banget. Yaitu terakhir permainannya dia. Terakhir. Gimana ya? Nah, ini karya-karyanya beliau. Kalau Pak Rocky bisa lihat, tuh, ini kucing, Pak. Iya, enak. Kucing itu kenapa kita taruh di sini, karena Paraden itu sangat mencintai kucing. Kalau ada kucing di rumahnya itu entah puluhan ekor gitu. Kalau bahkan masuk ke rumahnya itu aroma kucing banget yang tercium. Kalau lagi makan bareng sama kucing. Jadi kadang ikannya tuh diambil sama kucing. Makan bareng, benar-benar makan bareng sama kucing. Seperti anaknya. Betul. Nah, makanya Paraden
juga punya yayasan Seribu Kucing atau apa macam-macam seperti itu. Nah ini adalah karya Paraden juga Pak. Oh iya. Jadi beliau itu kan bertindak sebagai art director yang kemudian dia membentuk atau menciptakan karya-karyanya dalam bentuk lukisan seperti ini, sketsa. Nah baru nanti ada timnya, Pak Nana Rusona, fotonya ada dan karya-karyanya ada di sisi sana nanti. Kemudian baru dibentuklah menjadi 3D art seperti ini Pak. Dari sketsa itu. Handmade-nya beliau juga. Betul. Kalau ini udah bersama dengan timnya. Udah mulai sepuluh Pak. Jadi peran Pak Raden itu sebatas pemberian warna, wujud karakter, watak yang mau ditimbulkan. Misalnya dia mau modelnya pemarah, dia akan bentuknya pemarah. Lukisan yang di mata itu tuh lebih biasa. Dari mata bisa terlihat Dan ekspresinya. betul, karena art director dia yang memunculkan wataknya. Gitu. Nah ini karya-karyanya beliau. Terus dalam pemajuan Unyil ke depannya kita juga membuat model Unyil Jalan Keberagaman Nusantara bersama dengan timnya. Unyil yang sedang bermain reok, Unyil yang sedang titingan, ada ondel-ondel juga Pak. Jadi di sini tuh memang koleksi kami itu apa ya Pak ya, majemuk, padat. Karena fokus kami mungkin sampai 10 tahun ini fokus ke pelestarian, yaitu penyelamatan. Makanya mau doanya sama teman-teman semua biar bisa bangun lagi Pak, bangunan yang lebih besar seperti idenya Pak Rocky yang ada kafenya ya Pak ya, yang ada ruang space buat anak muda. Itu juga impian kami. Itu juga impian kami. Jadi ada alur yang lebih jelas gitu kan. Nah ini akan jadi punden nanti Pak. Iya. Nah, Pak boleh. Ini mungkin mainan-mainan zaman dulu. Ini mainan saya. Kita visualisasi pedagang zaman dulu. Saya dulu zaman ini nih, tapi hadiahnya bukan rokok. Saya hadiahnya itu Hadiahnya itu nyari yang hadiahnya ini. sama abon kalau paman udah bonus. Bahkan sekarang hadiahnya itu apa namanya kayak mangkok. Yang permen, ada uang dilipat. Ini main, tapi gambarnya bukan. Gambarnya bukan. Saya nanti siap itu tim itu. Ini jualan ini. Nah, ini adalah gamelan kami. Perunggu ada beberapa yang berlapis emas. Karena emas itu ada beberapa di riset juga merupakan penghantar yang tepat. Cuma nggak bisa dimainkan oleh sembarang orang karena saking empuk mungkin Pak ya. Rusak jatuhnya yang apa? Kan ada hal-hal yang mistis gitu enggak ya? Oke lah. Secara ilmiah aja. Kalau misalnya emas itu kan kalau orang yang kasar habis Pak. Itu aja. Iya. Nah, gamelan ini adalah salah satu milik dalang terkenal yaitu Pak Timbul, Panji Prayitno. Di sini ada wayang klinik Panji. Ini wayang yang termasuk langka. Panji itu bisa diketahui salah satu cerita kisah asli Nusantara. Selain 3 kisah yang ada di Indonesia. Jadi total itu ada 4 kisah di Indonesia tentang pewayangan. Mahabharata, Ramayana, Menak, Panji. Mahabharata, Ramayana, India ya. Tapi ada satu temuan katanya ini ternyata asli Nusantara itu masih kajian sih. Ini adalah wayang-wayang kreativitas juga, wayang sodo. Jadi di sini kayak tadi yang kemarin pernah saya jelaskan kamar ikan, salah satunya juga mau mendokumentasikan pengembangan kebudayaan wayang dari berbagai alat dan bahan gitu ya. Kalau misalnya Pak Raden itu disebut sebagai art director memang tepat Pak Rocky. Tapi sebenarnya ada peranan yang lebih besar. Pak Raden itu juga sebutannya sebagai bapak pendidikan. Karena apa? Dia adalah penggambar buku itu ya Pak ya, buku Indonesia yang belum banyak diketahui. Kemudian dia juga selaku inisiator animasi sebenarnya di Indonesia. Kalau bisa dilihat ini ada satu karakter tapi berbeda ekspresi. Kalau di dalam foto teknis itu ada namanya foto per second untuk animasi. Ya satu itu diambil per sekian second kemudian motion sejenis motion akhirnya menjadi berubah ekspresi kan Pak.
Nah ini salah satu sudah diinisiasi sebenarnya sama Pak Raden. Lu belum banyak yang tahu ya. Belum banyak yang tahu. Kemudian dia sempat juga buat boneka Unyil tidak berkaki, tapi ini ada berkaki. Nah saya nggak zaman ini mungkin lebih zaman kalau kita tanya ini sering juga muncul di iklan pada zaman penerangan dulu. Oh, cuma kayaknya dibeli kali. Mungkin sama brand, Sama brand. sama brand Karena mungkin. identitas Pak Raden ini. Nah kalau ini muncul dibeli Mungkin ya. kakinya. Karena pernah muncul tapi kita nggak ngerti karena kan memori kami kan Pak Raden itu seperti ini. Itu selamat datang di daerah di desa Sukamaju. Jadi 1:1 dengan yang Bapak lihat di TVRI. Di apa? Di TVRI ya, di TVRI. Nih, selamat datang di desa Sukamaju nih. Oh iya. Ini Pak Raden. Iya. Ini dulunya. Nah, kalau kita yang lahir yang gede di masa kecilin tahun 80-an Pas ya Pak. Nah, karena ada generasi di zaman tersebut, boleh dibantu dong Pak jelasin si Unyil pada zaman itu gimana sih Pak? Unyilnya tuh anak desa. Oke. Jadi anak desa, jadi bapaknya itu petani, ibunya itu kan kalau nggak salah jualan dia, jualan pupuk. Pupuk itu ada. Nah, jadi si Unyil itu ya pulang sekolah di sini diajak jual pupuk. Nah. Kita dibantu sama dua temannya, Ucret, satu lagi si Cukris, Usro itu sebenarnya teman tapi juga nggak ketahuan. Ucret dan Usro. Iya. Biasa nonton Unyil waktu hari apa Pak? Hari Minggu nggak ada lagi tontonan selain hari Minggu. Tahun sekarang. Jadi di tahun itu hari Minggu pun cuma sampai jam 12. Kalau nonton gimana tuh Pak biasanya euforianya? Karena dulu itu TV nggak kayak sekarang, jadi kalau saya punya TV tetangga tuh pada ikut nonton. Pada saat itu kan? Iya. Karena sombong sama teman-teman dulu. Oh bisa ya Pak ya? Jadi bisa sombong sama Oh, bisa. teman-teman. Jadi di teman-teman tuh akhirnya ngejar-ngejar kita kan terus sama ingin nonton doang. Main ke rumah ya Pak ya? Iya. Iya. Oh. Tapi Unyil sudah kita bentuk sebagai kampung Betul, buku. karena ingat waktu saya SD pun pas dengan teman-teman itu pasti dulu-duluan beli kaos Unyil. Iya. Iya. Siapa duluan yang pakai? Iya, wah baru. Kerennya tak tertandingi pada zaman itu. Kemudian ada stiker apalagi Pak yang dulu Iya. seperti itu kalau Gambaran di sini ya, itu. Iya. gambaran kan dulu dipotong-potong. Kalau anak Jakarta sebutnya gambaran, anak Jawa ngomongnya unggul. Mungkin biar- zaman nenek di gambaran yang ini. dilempar. Iya. Itu siapa tuh? Oh iya, ini adalah Mamang Toyo. Bukan. apa namanya foto saat proses pembuatan tahun 81 si Unyil. Oh itu Pak Oga. Ini tim awal mualanya. Itu Pak Oga. Bukan, nggak ada Pak Oga di sini. Itu yang tengah bukan. Tengah itu Pak Purnain. Oh bukan Pak Oga. Justru ide dari pembuatan si Unyil yang naskah itu utamanya Pak Purnain. Tapi Bu, itu Karena kayak begini nih, umpama nih maaf kalau saya pribadi, ini nyewa 50.000 juga satu buku juga saya baca deh habis. Tapi saya harus kasih ruangan ya Pak, 18 tahun plus ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, tapi sebetulnya mereka cuma ngeliat visualnya aja, tahunya. Iya. Tempe dulu. Isinya apa mereka sebetulnya nggak tahu, tapi kalau dari visual nggak. Ini bahasa apa sih, saya nggak paham. Dan ini paling banyak disimpan oleh siapa tebak? Guru, karena kita. Iya, karena memang ini mahal sekali zaman kita kecil. Ada yang murah itu versi stensilan. Ah, dulu beli KW. Beli KW-nya. Bajakan. Dari Senen itu, Pasar Senen itu. Itu. Tapi kan isinya sama. Hebat kalimat muter-muternya bikin gua. Kalau Bapak lagi bilang gawai koleksi Jawa Barat aja, sebenarnya Jawa Timur juga Ya, ada. ini dari ininya Dan kan. bahkan ada yang isu-isu lebih tua yang Jawa Timur malahan tuh. Tapi memang harus apa ya, sebenarnya diiringi aja nanti pelan-pelan. Nah, wayang Tenggul ini lebih tua karena apa ya, kelihatan juga dengan ekspresinya lebih sederhana dan memang untuk buatan desa.